Di dunia yang sibuk mengejar kecepatan, ada makhluk kecil yang mengajarkan kita tentang kesabaran. Di dunia yang terobsesi pada hasil, ia mengajarkan tentang proses. Ia tidak lahir dengan sayap. Ia tidak lahir dengan warna yang memukau. Ia lahir sebagai sesuatu yang sering kita anggap biasa. Seekor ulat. Ia merayap perlahan di atas daun, tanpa keindahan, tanpa kemegahan. Hidupnya sederhana, makan, dan bertahan. Setiap hari ia mengunyah daun, tanpa henti, tanpa ragu. Bagi kita, itu terlihat rakus. Namun bagi alam, itu adalah persiapan. Karena pertumbuhan selalu menuntut energi. Ia tidak tahu bahwa suatu hari nanti, dirinya akan berubah menjadi sesuatu yang bahkan tak bisa ia bayangkan. Ia hanya mengikuti naluri. Dan terkadang, itulah satu-satunya hal yang kita miliki. Lalu suatu hari, sesuatu berubah. Ia berhenti makan. Ia berhenti bergerak sejauh biasanya. Ia mencari tempat yang aman, menggantung dirinya, dan membungkus tubuhnya dalam kepompong sunyi. Dari luar, terlihat diam. Namun di dalam, terjadi kehancuran besar. Tubuhnya mulai larut. Otot yang dulu membawanya merayap, hancur. Organ yang dulu menopangnya, terurai. Struktur lamanya, runtuh. Ini bukan metafora. Ia benar-benar menghancurkan dirinya sendiri untuk menjadi sesuatu yang baru. Bayangkan itu. Untuk mendapatkan sayap, ia harus rela kehilangan tubuhnya. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada versi setengah jadi. Hanya kehancuran total. Sebelum kelahiran baru. Transformasi bukan proses yang indah. Ia gelap. Ia sunyi. Ia terjadi tanpa saksi. Tidak ada yang melihat perjuangannya. Tidak ada yang memberi tepuk tangan. Namun justru dalam kesunyian itulah perubahan terbesar terjadi. Berapa kali dalam hidup kita merasa seperti itu? Merasa hancur. Merasa kehilangan arah. Merasa seperti versi lama dari diri kita perlahan menghilang. Kita mengira itu akhir. Padahal, mungkin itu adalah awal. Karena tidak ada makhluk yang bisa terbang jika terus memeluk bentuk lamanya. Hari demi hari berlalu. Di dalam kepompong yang sunyi, struktur baru terbentuk. Sayap mulai muncul. Warna mulai terlukis. Tubuh baru terbentuk dari sisa kehancuran lama. Dan suatu pagi, kepompong itu retak. Perlahan. Hati-hati. Makhluk baru itu keluar. Basah. Rapuh. Sayapnya kusut dan lemah. Ia belum bisa terbang. Ia harus menunggu. Karena bahkan setelah perubahan besar, kekuatan tetap butuh waktu. Darah dipompa ke sayapnya. Struktur mengeras. Warna menjadi jelas. Dan untuk pertama kalinya, ia membuka sayapnya.
Seekor kupu-kupu, makhluk yang dulu merayap di tanah, kini menyentuh udara. Makhluk yang dulu tersembunyi di balik daun, kini menjadi pusat perhatian. Namun hidupnya singkat. Beberapa minggu, kadang hanya beberapa hari. Ironis, ia menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk berubah, dan hanya memiliki waktu singkat untuk terbang. Namun dalam waktu singkat itu, ia melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia membantu bunga berkembang. Ia membawa serbuk sari dari satu tempat ke tempat lain. Ia menjaga keseimbangan ekosistem. Ia menjadi simbol harapan di berbagai budaya. Simbol kebebasan. Simbol kelahiran kembali. Bukan karena ia paling kuat, tapi karena ia berani berubah. Metamorfosis mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kehancuran bukan selalu akhir. Kadang, itu adalah bagian dari desain. Bahwa kesendirian bukan selalu hukuman. Kadang, itu adalah ruang untuk bertumbuh. Bahwa perubahan bukan selalu nyaman, tapi seringkali, ia perlu. Kupu-kupu tidak pernah melihat keindahannya sendiri. Ia hanya menjalani prosesnya. Tanpa jaminan. Tanpa kepastian. Tanpa tahu apakah ia akan selamat. Namun ia tetap berubah. Dan mungkin, di dalam diri kita pun, ada fase merayap, fase bersembunyi, dan fase terbang. Mungkin saat ini bukan waktunya terbang. Mungkin saat ini adalah waktunya bertumbuh. Karena setiap sayap yang indah, pernah melewati kepompong yang gelap. Dan setiap makhluk yang terbang tinggi, pernah rela hancur untuk menjadi sesuatu yang baru. Di suatu taman yang sunyi, seekor kupu-kupu terbang tanpa suara. Dunia mungkin tidak menyadari perjalanannya. Namun alam tahu, setiap transformasi besar selalu dimulai dari keberanian untuk berubah. Dan mungkin, suatu hari nanti, giliran kita yang membuka sayap.